Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Dan mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan kepada kita semua. Anak-anak sekalian, pertama-tama saya ucapkan selamat datang pada peserta didik baru di SMK Negeri 1 Baru untuk tahun pelajaran 2021-2022. Materi MPLS untuk kali ini yang saya bawakan yaitu strategi pembelajaran di masa COVID-19. Jadi sebelum saya lanjut, saya memperkenalkan diri dulu, yaitu nama lengkap Dr. Andes Muhammad Kasim MSI, kemudian NIP 1964 1231 199303 10111. Kemudian jabatan di sekolah ini SMK Negeri 1 Baru, yaitu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Kemudian mata pelajaran yang saya ampuh, yang saya ajarkan nanti jika anak-anakku bertemu, yaitu mata pelajaran matematika. Nah, anak sekalian, kalau kita membahas tentang materi strategi pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini, yang perlu kita pahami dulu, yaitu saya ingatkan kembali tentang apa itu coronavirus disease atau disingkat dengan COVID-19. Ini saya gambarkan sebagai ilustrasi adalah virus yang berkembang saat ini di dunia. Kemudian di negara kita juga dilanda oleh suatu virus, yaitu COVID-19 sampai di Baru. Dan di sekitar kita juga sudah banyak yang terpapar ini tentang virus COVID-19. Coronavirus disease 2019 disingkat tadi COVID-19 sebenarnya adalah suatu virus penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru, yaitu SARS-CoV-2. Jadi ini pengembangan dari virus-virus yang ada sebelumnya. Jadi dia bermutasi sehingga mengembangkan atau menjadi lagi suatu virus baru yang disebut dengan virus corona 2019. Yang dilaporkan pertama kali di Wuhan di Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Jadi virus ini muncul di Tiongkok, yaitu di Wuhan, Provinsi Wuhan, Cina, yaitu akhir Desember 2019, sehingga dinamai dengan virus corona 19. Jadi sebenarnya 2019 munculnya virus ini. Ini kejadiannya di Wuhan, Tiongkok. Di situ banyak ribuan bahkan jutaan orang yang meninggal gara-gara virus ini di Tiongkok. Nah, inilah keadaan kejadian di Tiongkok. Gambarnya seperti ini. Sekarang organ tubuh yang diserang virus corona itu ditetapkan sebagai pandemi WHO pada tanggal 11 Maret 2020. Lalu dapat masuk ke tubuh manusia melalui mukosa mata, hidung, dan mulut. Jadi penyebaran virus corona ini bisa melalui lapisan mata, hidung, dan mulut. Nah, itu cara memasuki atau cara menyerangnya ke dalam tubuh manusia. Jadi melalui mata, hidung, dan mulut. Nah, virus ini mengendalikan diri dalam sel tubuh manusia, terutama di bagian saluran pernapasan bawah. Jadi ini biasa menyerang paru-paru. Nah, coba bisa bayangkan kalau dia mengendalikan diri, 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, dan seterusnya. Penggandaannya 4 jadi 8, 8 menjadi 64, dan seterusnya. Nah, itu virus itu kalau sudah masuk di dalam tubuh kita, maka dia dapat menggandakan diri sehingga dia bisa mengakibatkan kematian. Nah, kemudian ciri-ciri yang terkena virus corona yaitu, nah ini ada ciri-cirinya. Pertama mungkin kena batuk, jadi selain itu ada batuk, flu, ada yang sesak napas, kemudian ada yang demam tinggi. Nah, ini kalau Anda mempunyai ciri-ciri seperti ini, yaitu batuk, flu,
kemudian sesak napas, kemudian demam tinggi, maka perlu Anda memeriksakan diri ke dokter terdekat. Jangan sampai itu Anda terkena virus corona. Nah, untuk suhu tubuh yaitu apabila mencapai 30 derajat Celcius ke atas ini sudah perlu hati-hati. Nah, kalau suhu badan kita naik menjadi 38 derajat, maka perlu memeriksakan diri ke dokter apakah flu biasa ataukah karena adanya virus corona yang melekat di tubuh kita. Nah, bentuk-bentuk penyebaran virus corona ini yaitu terutama ditransmisikan atau melalui droplet atau percikan air liur. Jadi virus ini bisa menyebar ke orang lain melalui percikan air liur dari orang yang terkena virus yang dihasilkan pada saat orang terinfeksi batuk. Jadi kalau dia orang itu batuk, atau dia bersin, atau dia bernapas di hadapan kita. Nah, pada saat itulah kalau orang itu terkena virus, maka dia bisa menyebar ke kita sendiri. Nah, droplet ini atau penyebar percikan air liur ini terlalu berat dan tidak bisa bertahan di udara. Sehingga biasanya itu kalau orang bersin kan biasa ada percikan air liur keluar, dan itu biasa jatuh ke lantai atau ke benda apa saja yang terdekat pada diri orang yang bersin itu. Misalnya orang itu bersin di dekat meja, maka percikan air liurnya itu bisa jatuh ke meja sehingga dapat menempel lantai atau permukaan lainnya. Anda dapat tertular. Nah, di sini Anda dapat tertular pada saat menghirup udara yang mengandung virus jika Anda terlalu dekat dengan orang yang sudah terinfeksi COVID-19. Jadi kalau ada orang yang terinfeksi COVID-19 baru kita terlalu dekat sama dia, kemungkinan besar kita akan tertular. Kenapa? Apalagi kalau dia bernapas, kemungkinan hembusan napasnya itu dengan tidak sengaja kita juga menghirup udara yang dihembuskan itu. Maka disitulah penyebaran virus bisa terjadi. Atau dengan sengaja kita menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi lalu menyentuh mata. Jadi kalau kita sudah memegang suatu benda, bisa saja kita terkena virus. Apabila benda itu tadi ada virusnya, lantas kita pegang mata, pegang hidung, atau mulut. Nah, inilah bentuk-bentuk penyebarannya. Itu yang virus corona jadi bisa melalui mata, hidung, kemudian mulut. Nah, seperti ini. Ini ada orang batuk atau bersin, tidak memakai masker, dia hanya menutup dengan pakai tangan, itu bisa saja percikan-percikan air liurnya itu berada di mana-mana. Nah, ini ada yang pakai masker, kemudian ini juga berdekatan, terlalu dekat, tidak ada yang pakai masker. Jadi kalau misalnya ini salah seorang ini kena virus, bisa saja ini orang lain juga bisa menular, bisa tertular virus karena ini terlalu berdekatan. Nah, sekarang bagaimana bentuk pencegahan virus? Nah, salah satunya adalah ini menggunakan masker. Nah, ini ada gambar menggunakan masker. Nah, masker melindungi diri kita menghirup tetesan pernapasan atau droplet orang lain. Jadi seperti yang katakan tadi, masker itu bisa melindungi kalau misalnya ada yang bersin di sekitar kita. Kalau kita menggunakan masker, maka kita bisa terlindungi dari percikan bersin orang lain tadi yang mungkin mengandung virus corona, sekaligus mencegah tetesan dari diri kita agar tak terhirup orang lain. Atau misalnya kita yang kena virus atau ada gejala virus, kalau kita bersin maka kita tidak bisa menularkan kepada orang lain karena virus itu tertahan oleh masker. Nah, sekarang di sini ada ketentuannya. Masker yang paling efektif untuk tujuan ini adalah masker N95 atau KN95. Ini artinya kan 90% kualitas maskernya sesuai dengan standar kesehatan. Nah, itu bentuk pencegahannya, yaitu pertama memakai masker. Nah, bentuk pencegahan yang kedua yaitu mencuci tangan. Nah, ini contohnya seperti ini, mencuci tangan memakai sabun dengan air yang mengalir. Nah, untuk pencegahan virus COVID-19 adalah sering mencuci tangan. Artinya, sering-seringlah kita mencuci tangan pada setiap saat. Apalagi kalau kita sering memegang benda yang lain, kita tidak tahu kebersihannya, maka
alangkah baiknya kalau kita sering mencuci tangan. Nah, droplet dan partikel aerosol yang menyebarkan virus COVID-19 ini dapat mendarat di permukaan benda, seperti yang saya katakan tadi, termasuk permukaan yang sering disentuh. Jika seseorang menyentuh salah satunya dan kemudian menyentuh mata, hidung, dan mulutnya, ia bisa terinfeksi. Makanya itu disarankan selalu sering mencuci tangan. Karena kita tidak tahu benda-benda yang kita pegang itu, apakah dia mengandung virus atau tidak. Nah, sehingga untuk higienisnya, untuk mencegah itu semua, maka sering-seringlah mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Karena dengan mencuci sabun dengan air yang mengalir itu, virus bisa pindah atau virus itu bisa mati dengan sendirinya kalau dia kena air sabun dengan air. Nah, sekarang pencegahan yang ketiga yaitu menjaga jarak. Nah, cara sederhana yaitu pencegahan penularan COVID-19 adalah menjaga jarak. Penularan terjadi ketika seseorang yang memiliki virus corona batuk, bersin, berbicara, atau berteriak yang menyebabkan mereka mengeluarkan droplet mengandung virus. Nah, sekarang ini, kenapa tidak perlu menjaga jarak? Karena jarak terjauh untuk percikan atau misalnya droplet apabila orang bersin atau dia berbicara, itu jika mengeluarkan air liur palingan 1 meter, maka disarankan itu menjaga jarak minimal 1,5 meter. Walaupun kita jaga jarak, sebaiknya juga kita tetap menggunakan masker seperti ini. Di sini ada 3 orang pakai masker, tidak pakai masker. Nah, ini menjaga jarak ini salah satu juga pencegahan penularan COVID-19. Jadi apabila misalnya ini yang tidak pakai masker ini menjaga jarak dari yang kena masker, misalnya anggap ini yang terserang kena virus, kalau dia berbicara maka percikan air liurnya atau pernapasannya tidak akan sampai ke yang tidak pakai masker. Jadi ini tetap terlindungi dari pencegahan atau penularan COVID-19. Jadi kita tetap menjaga jarak. Nah, kemudian pencegahan yang keempat untuk menghindari penyebaran virus COVID-19 ini adalah menghindari kerumunan. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa penularan COVID-19 itu bisa melalui droplet atau percikan air liur, bisa melalui pernapasan, bisa melalui mata, dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kita berkerumun seperti ini, maka kemungkinan besar kita terkena risiko penularan COVID-19. Karena ini tidak ada jarak. Nah, walaupun misalnya di sini pakai masker, pakai apa? Nah, tapi kalau kita tidak menentukan jarak atau tidak menjaga jarak, masih besar kemungkinan kita terkena virus COVID-19 ini. Apakah misalnya virus itu kena di tangan, ataukah misalnya kena ini tidak sengaja memegang hidung atau mata, maka bisa saja kita terkena penularan COVID-19. Nah, apalagi misalnya ini setelah menonton bola tidak pakai masker, maka inilah kemungkinan terbesarnya atau risikonya terbesar bisa terkena COVID-19. Nah, kemudian berikutnya mengurangi jumlah waktu yang kita habiskan bersama orang-orang yang tidak tinggal satu rumah. Jadi intinya di sini hindarilah kerumunan, hindari kelompok-kelompok yang kemungkinan besar kita tertular COVID-19. Apalagi kalau misalnya orang itu kita tidak mengenalnya ataukah misalnya kita tidak serumah. Kemudian pencegahan yang berikutnya yaitu vaksin. Nah, di negara kita ini, apalagi daerah baru ini, sudah digalakkan vaksinasi COVID-19. Ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menangani masalah COVID-19 ini. Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk menciptakan kekebalan tubuh. Nah, kekebalan kelompok, kalau misalnya kita divaksin secara massal, berarti bisa meningkatkan kekebalan secara kelompok, artinya orang-orang yang sudah divaksin itu bisa meningkatkan kekebalan tubuhnya secara berkelompok. Agar kita, masyarakat, menjadi lebih produktif dalam menjalankan aktivitas harinya. Artinya, apabila kita melakukan vaksinasi, itu bisa meningkatkan kekebalan imun tubuh kita. Artinya, kita tidak mudah terkena penyakit virus COVID-19 ini. Ini contohnya
Pak Presiden kita sudah divaksin. Kemudian juga ini sudah ada anggota masyarakat juga divaksin. Nah, kebetulan di guru-guru di SMK Negeri 1 Baru ini itu rata-rata sudah divaksin, ada yang divaksin 1 kali, ada yang divaksin 2 kali, dan rata-rata sudah 2 kali divaksin. Tapi walaupun kita sudah divaksin, kita tetap harus mentaati protokol kesehatan, utamanya protokol 3M, yaitu memakai masker, sering mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, atau biasa dikenal juga social distancing. Nah, inilah bentuk kelima untuk pencegahan virus Corona 19 ini. Nah, sekarang bagaimana dampak dari COVID-19 ini, virus COVID-19 ini? Nah, dampaknya terhadap kesehatan, akibat COVID-19 ini memberikan dampak yang besar bagi kehidupan masyarakat di berbagai bidang. Nah, di berbagai bidang, salah satunya adalah bidang kesehatan. Nah, pengaruh pandemi COVID-19 dalam bidang kesehatan yaitu tingkat kesehatan menurun karena banyak orang yang terpapar COVID-19. Dan banyak masyarakat yang stres karena khawatir dan takut tertular virus corona. Sehingga membuat sistem imun tubuh kita menurun. Jadi akibat virus ini, karena ini sudah dinyatakan dalam pandemi, artinya sudah penyakit yang berbahaya, maka kita banyak yang khawatir, banyak yang ragu, mengurangi aktivitas kegiatan, nah sehingga menimbulkan penurunan daya tahan tubuh atau penurunan daya imun tubuh kita. Nah, sehingga kita mudah terserang penyakit, karena kapan daya imun tubuh kita menurun, maka kita sudah mudah terserang virus. Nah, berdasarkan data yang diupdate dari tim Corona Indonesia, ini total kasus hingga update terakhir tanggal 8 bulan 7 ini saya update di YouTube-nya, di channelnya COVID-19 Indonesia, tanggal 8 bulan 7 2021. Yang positif di Indonesia itu sudah 2.417.788 orang. Tapi yang sudah sembuh itu 1.994.573. Yang meninggal akibat COVID-19 ini 63.760. Nah, di sini kalau kita lihat angka-angka ini, berarti masih ada dalam perawatan sekitar 39.000 orang. Ini dalam perawatan intensif untuk COVID-19 ini. Nah, kalau kita ini ada penguburan massal ini, karena harus dikuburkan sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi orang yang menguburkan itu menggunakan APD, alat pelindung diri. Begitu juga orang yang terpapar COVID-19 itu jika dirawat di rumah sakit, maka dokter, perawat, dan lain-lain itu dia harus menggunakan APD, alat pelindung diri. Nah, termasuk tidak bisa dijenguk atau dijaga dengan keluarganya. Jadi orang yang terpapar virus COVID-19 ini jika dirawat di rumah sakit, maka dia hanya ditemani oleh dokter, perawat, dan sebagainya, karena tidak bisa ditemani oleh keluarganya, karena dikhawatirkan tertular virus COVID-19 ini. Nah, itulah dampaknya terhadap kesehatan. Nah, apalagi misalnya dampak terhadap ekonomi itu, ekonomi semakin melesu dan sebagainya, kurangnya pergerakan orang, semua pendapatannya orang menurun, banyak yang menimbulkan PHK di perusahaan-perusahaan karena banyak perusahaan yang rugi karena kurangnya pertumbuhan ekonomi kita. Nah, ini saya kasih contoh hanya di bidang kesehatan. Nah, sekarang berikutnya bagaimana di bidang pendidikan. Nah, akibat COVID ini melanda di Indonesia sampai seterusnya di Kabupaten Baru itu, pemerintah itu menutup sekolah. Jadi sekolah itu tertutup, sunyi, sepi. Nah, dan banyak sekolah yang ditutup. Dan menghentikan untuk mencegah ditutupnya sekolah ini untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Supaya untuk bisa memutus mata rantai penyebarannya. Sehingga sekolah ditutup ini sudah 1 tahun pelajaran, kita belajar di rumah. Jadi mungkin anakku ini pada saat kelas 3 SMP yang lalu merasakan bagaimana kita belajar dari rumah,
Jadi gurunya memberikan materi lewat internet atau jaringan atau WA dan sebagainya. Jadi anak-anakku diharapkan mengerjakan tugas-tugasnya atau belajar sendiri di rumah. Nah, tentu diawasi oleh orang tuanya. Karena kita dilarang datang di sekolah untuk belajar bertemu dengan guru. Nah, sehingga sekolah ini ditutup seperti sekolah yang tidak berpenghuni. Yang biasanya datang hanya gurunya 1, 2, atau pegawai yang datang di sekolah untuk melayani administrasi yang lain. Nah, dampaknya ini sekolah ditutup, kita belajar dari rumah menggunakan jaringan internet. Itulah dampaknya di bidang pendidikan. Kemudian berikutnya, akibat sekolah ditutup, maka pemerintah itu membuat program pembelajaran namanya pembelajaran daring. Artinya pembelajaran dalam jaringan. Pembelajaran daring atau online ini merupakan pembelajaran berdasarkan pada teknologi media digital. Yang bahan belajarnya dikirim secara elektronik atau dalam bentuk file ke peserta didik dari jarak jauh menggunakan jaringan internet dengan media komputer. Nah, jadi kalau pembelajaran daring itu, jadi materi-materi yang disampaikan oleh Bu Guru, Bapak Ibu Guru kita, jadi biasa dikirimkan, apakah dikirimkan dalam bentuk file, bisa dibuka sendiri, jadi apakah dikirimkan dalam bentuk modul, tapi dikompres menjadi file. Nah, bisa juga ada yang mengirimkan nanti menggunakan YouTube, artinya platform YouTube yang dia gunakan. Jadi dia kirimkan videonya, video pembelajaran. Jadi Anda belajar nanti di video pembelajarannya, kerjakan sesuai dengan instruksi yang ada dalam video pembelajaran itu. Nah, mungkin juga misalnya untuk mengumpulkan nanti tugas-tugasnya, mungkin lagi ada lagi media yang lain digunakan oleh Bapak Ibu Guru. Nah, inilah dampaknya di bidang pendidikan. Maka dilakukan karena sekolah kita ditutup, maka pembelajarannya menggunakan daring. Pembelajaran daring namanya, atau biasa juga disebut dengan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, pada kegiatan belajar mengajar yang semula dilaksanakan di sekolah, jadi seperti biasa, mungkin misalnya Anda masih kelas 1, masih merasakan ini. Jadi belajar di sekolah itu menjadi bertemu dengan gurunya dalam suatu ruangan kelas. Nah, sekarang karena sekolah ditutup, maka kegiatan belajar mengajar itu dilaksanakan di rumah melalui daring, dalam jaringan. Nah, bentuk pembelajaran jaringan ini itu dengan bantuan teknologi digital, jadi menggunakan teknologi. Nah, seperti misalnya Google Classroom, mungkin Anda sudah mengenal ini, Google Classroom. Ada platform yang namanya Ruang Belajar. Mungkin ada guru menggunakan Zoom. Jadi kalau menggunakan Zoom atau video kompres ini dia gurunya dengan peserta didiknya bisa bertemu walaupun misalnya lewat jaringan internet. Jadi dia menggunakan Zoom atau menggunakan video kompres. Mungkin juga misalnya ada yang melalui telepon langsung si peserta didiknya, atau bisa juga berkomunikasi melalui live chat. Itu untuk menggunakan platform untuk pembelajarannya, menggunakan Google Classroom, ada yang menggunakan WA mungkin, ada yang menggunakan Facebook, ada yang menggunakan dan lain-lain. Nah, oleh karena itu anak-anak sekalian, jadi harus juga meningkatkan pengetahuan teknologinya, pemanfaatan media-media yang ada di sekolah kita nanti yang kita gunakan. Nah, dengan adanya penggunaan media daring ini mengharuskan tenaga pendidik, jadi gurunya nanti itu kita tetap memperhatikan dalam pemberian tugas. Jadi misalnya Anda diberikan tugas oleh gurunya, maka kemungkinan gurunya itu menggunakan WhatsApp group, misalnya melalui grup. Jadi nanti itu Anda disarankan itu membuat grup setiap kelas. Membuat grup setiap kelas, jadi nanti gurunya masuk di situ. Nanti di situ dia memantau perkembangannya. Apakah nanti grupnya berdasarkan mata pelajaran, ataukah nanti grupnya berdasarkan kelas. Jadi nanti itu tergantung kesepakatan antara peserta didik dengan gurunya. Nah, sehingga peserta didik mengikuti proses pelajaran mengajar dengan baik. Jadi walau misalnya materinya bisa dikirim dalam bentuk file, mungkin juga nanti gurunya belajar dalam bentuk Zoom, artinya langsung menjelaskan menggunakan Zoom, atau bisa juga menjelaskan nanti dengan menggunakan telekonferensi. Tapi pada saat mengerjakan tugas,
yang diberikan atau memantau perkembangan tugasnya mungkin bisa dipantau hanya menggunakan lewat WA. Nah, dengan grup WA nanti ini Anda bisa bertanya atau berkomunikasi dengan gurunya atau dengan temannya yang lain apabila Anda mengalami kesulitan menyelesaikan tugas-tugasnya atau pemberian tugas yang diberikan oleh guru. Nah, di sini karena kita menggunakan pembelajaran jarak jauh, jadi mungkin nanti ada campuran. Jadi pembelajaran jarak jauh atau biasa dikenal dengan belajar dari rumah. Jadi istilahnya itu, jadi tetap pembelajaran, tapi gurunya berada di suatu tempat, sementara siswanya berada di rumahnya masing-masing, karena masih kemungkinan nanti masih ada COVID-19, kita belum bisa belajar penuh, tatap muka penuh di sekolah. Jadi kemungkinan ada yang menggunakan jarak jauh, ada yang menggunakan tatap muka terbatas. Nah, untuk menyiasati itu, kalau kita nanti menggunakan pembelajaran jarak jauh, tadi saya sudah jelaskan bahwa karena materinya di-share atau dibagikan melalui file, apakah melalui nanti WA Group, apakah melalui Google Classroom, dan lain sebagainya, maka gurunya hanya memantau tadi kan lewat WA. Maka anak-anakku sekalian harus mengatur manajemen waktu. Jadi gunakanlah waktu sebaik-baiknya, memang betul-betul untuk belajar. Jadi atur waktu belajar dengan teratur. Jadi kalau memang waktunya belajar, harus belajar, waktunya bermain, harus bermain, waktunya istirahat, harus istirahat. Nah, bagi misalnya Anda yang belum terbiasa belajar mandiri, nah biasanya akan mengerjakan tugas-tugas di menit-menit terakhir tenggang waktu yang ditetapkan. Nah, ini udah banyak yang terjadi. Karena Anda tidak terbiasa mengatur waktu belajarnya. Nanti misalnya dikasih batas waktu kumpul ini, baru dia kerjakan. Untung baik kalau hanya satu tugas. Kalau 2 tugas, 3 tugas, 4 tugas baru dikerjakan pada menit terakhir, maka Anda sendiri yang kewalahan. Nah, oleh sebab itu, membiasakan diri untuk belajar mengerjakan tugas di awal waktu adalah keterampilan yang harus Anda tanamkan kepada anak-anakku. Jadi usahakan setiap tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru, usahakan selesai pada saat itu kalau bisa. Jangan menunggu lagi tugas yang lain. Karena kapan misalnya Anda tunda, Anda tidak menyelesaikannya, pada hari itu satu tugas, hari berikutnya bertambah lagi tugasnya. Jadi bertambah lagi. Nah, kalau ini Anda belum selesaikan, berikutnya lagi bertambah. Kalau Anda 5 hari belajar, maka dari berapa mata pelajaran tidak pernah dikerjakan, maka Anda sendiri yang kewalahan menyelesaikan tugasnya. Nah, pengumpulan tugas ini juga bermacam-macam. Ada guru yang bisa melalui foto WA, mungkin bisa melalui Classroom, mungkin ada nanti guru yang mengatakan kumpul tugasnya melalui e-learning. Nah, masing-masing nanti platform nanti itu nanti dijelaskan oleh gurunya masing-masing. Nah, mungkin juga nanti ada guru kumpul misalnya dengan buku tugasnya. Makanya siapkan buku tugas, siapkan buku catatan nanti pada saat nanti kita belajar. Nah, itu akan menjadi bukti belajar Anda. Jadi siapkan perlengkapan-perlengkapannya memang. Jadi buku catatan dengan buku tugas. Yang jelas sudah pasti ada buku tugas. Karena Anda dituntut untuk mengerjakan tugas di masa pandemi COVID ini sebagai bukti belajar Anda. Nah, jadi sekali saya tekankan, aturlah waktunya belajarnya. Waktunya belajar. Waktunya kerjakan tugas. Nah, dengan mengatur waktu ini, maka Anda bisa terhindar dari penumpukan tugas yang dari guru lain. Apalagi kalau satu mata pelajaran itu dalam satu semester, nah bisa saja sampai 8 tugas, 9 tugas yang harus diselesaikan dalam satu semester. Nah, berikutnya, kalau kita menggunakan pembelajaran jarak jauh tadi, nah persiapkan teknologi yang dibutuhkan. Nah, ini. Karena kita belajar jarak jauh, maka anak-anakku juga dituntut untuk mempersiapkan perangkat-perangkat yang harus disiapkan itu dalam pembelajaran, yaitu misalnya Anda punya laptop. Ya, ini laptopnya dipastikan terhubung dengan internet. Atau bisa juga menggunakan HP. Kalau misalnya HP-nya terhubung dengan internet. Nah, itu dipersiapkan apakah misalnya kuotanya cukup memungkinkan untuk mengikuti pembelajaran. Nah, begitu juga dengan laptop. Bagaimana misalnya persiapan baterainya, apakah sudah full casnya baterainya laptopnya. Kemudian persiapkan
bukunya, persiapkan bahan tulisannya, persiapkan dan lain-lain. Nah inilah, jadi sebelum misalnya Anda mengikuti Pembelajaran Jarak Jauh, maka memang ini harus dipersiapkan teknologi yang dibutuhkan. Nah, kenapa? Tidak semua sekolah sudah menyediakan layanan belajar daring yang memadai. Oleh karenanya, beberapa platform belajar daring itu dapat menjadi alternatif. Demikian juga perkakas atau perangkat teknologi seperti komputer, gawai pintar atau tablet menjadi penting. Dan terutama juga yang saya katakan, terutama terhubung dengan jaringan internet yang bagus. Nah, mungkin juga nanti ada guru tidak mengirimkan materi, tapi mungkin saja mengirimkan link. Misalnya belajar dengan link ini, belajar ini tentang ini, mengenali link ini, atau misalnya di platform ini buka materi itu, baru pelajari, kemudian ada instruksi pemberian tugasnya. Karena sekarang belajar itu tidak mutlak materinya dari guru, bisa juga anak-anak sekalian nanti mendapatkan materi dari platform-platform yang lain. Itu tadi seperti yang saya katakan, bisa dari rumah belajar, bisa dari ini dan sebagainya, membuka di Google. Nah, dengan membuka di Google itu juga menambah wahana pengetahuan Anda untuk meningkatkan keterampilan kita. Nah, kemudian berikutnya, persiapkan teknologi. Nah, sekarang yang ketiga, kalau kita menggunakan pembelajaran jarak, belajarlah dengan serius. Nah, ini juga. Jadi ini ada gambar ini sementara mengerjakan tugasnya melalui pembelajaran jarak jauh. Nah, ini ada yang sementara menulis, ada yang sementara menonton, ada yang sementara ini dan sebagainya. Nah, karena ini pembelajaran jarak jauh, dengan sendirinya Bapak Ibu guru kan tidak mampu mengontrol Anda karena Anda belajar di rumah. Yang bisa mengontrol Anda adalah orang tua atau misalnya keluarga yang ada di dalam rumah. Nah, penting bagi Anda semua berusaha fokus dan konsisten selama waktu belajar ditetapkan. Jadi nanti itu akan ada jadwal dibagikan, itu pelajaran apa saja yang dipelajari dalam hari itu, dan usahakan konsisten selama waktu yang ditetapkan. Nah, cuma persoalannya karena Anda belajar di rumah, bisa saja ada godaan-godaan lain. Misalnya Anda belajar padahal Anda hanya main game. Mungkin karena tidak diawasi oleh orang tua yang main game. Mungkin misalnya chat dengan temannya, ataukah membuka misalnya yang lain. Nah, bisa saja mungkin hanya menonton video, menonton apalah dan sebagainya. Nah, jadi saya pesankan tadi, aturlah manajemen waktunya. Tiba saatnya belajar, tiba saatnya main-main, tiba saatnya istirahat. Karena ada waktu bermain untuk anak, tidak mungkin belajar seterusnya. Nah, jika mungkin tetapkan ruang khusus. Jadi kalau memungkinkan, anak-anak sekalian punya ruangan khusus untuk belajar. Itu untuk menghindari gangguan dari apakah gangguan dari adiknya atau gangguan dari kakaknya dan sebagainya. Dan nanti juga disampaikan kepada orang tuanya apabila anak-anak kita belajar apabila anak-anak di rumah itu tetap dipantau oleh gurunya, tetap belajar. Nah, kemudian yang keempat, jika belajar online, usahakanlah berkomunikasi dengan guru, ataukah misalnya dengan chat melalui teman, atau bisa melalui dengan telepon seperti yang gambarnya. Nah, jadi bagi misalnya Anda yang belum terbiasa belajar jarak jauh, maka Anda harus menyesuaikan diri, terus visible dan berkomunikasi tanggap dengan pengajar atau teman kelas lain. Jika dibutuhkan, perlu juga diadakan grup khusus. Seperti yang katakan tadi ini, karena ini pembelajaran jarak jauh, maka sudah pasti ada grup WA-nya, mungkin ada grup Facebook-nya, grup WA-nya nanti untuk bisa berkomunikasi dengan temannya, bisa berkomunikasi dengan gurunya. Nah, cuma perlu saya tekankan di sini, apabila Anda menggunakan chat, gunakanlah bahasa yang baik dan benar. Usahakan gunakan bahasa yang sopan, yang santun, dan beretika. Nah, juga saya ingatkan, itu dalam komunikasi itu harus dijaga itu ketersinggungan dengan orang lain. Ketersinggungan dengan gurunya, ketersinggungan dengan temannya,
Jadi tetap menggunakan bahasa yang sopan, santun, dan beretika. Dan usahakanlah berbahasa sesuai dengan tata bahasa Indonesia. Kalau misalnya kita berkomunikasi melalui chat, begitu juga melalui telepon. Apalagi melalui telepon, itu menggunakan suara. Nah, itu gunakanlah bahasa komunikasi yang baik dan benar. Hindari kata-kata yang bisa menyinggung orang lain. Nah, sekarang banyak juga yang masuk penjara itu gara-gara chat itu. Chat bisa menurunkan misalnya, bisa menimbulkan ketersinggungan orang lain dan melaporkan kepada polisi. Apalagi kalau bahasanya bahasa kasar. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai bahasa penghinaan atau bahasa misalnya ini. Nah, itu menggunakan komunikasi. Jadi kalau anak sekarang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas atau dalam ada materi yang mau ditanyakan, bisa berdiskusi dengan teman grupnya di kelasnya, bisa bertanya langsung ke gurunya melalui WA, bisa juga melalui telepon, dengan tentunya dengan tadi saya katakan, gunakanlah bahasa yang sopan dan santun pada saat berkomunikasi, baik berkomunikasi dengan temannya maupun berkomunikasi dengan gurunya. Nah, itu yang dimaksud sini, jaga komunikasi dengan pengajar dan teman kelas. Jadi bisa berkomunikasi dengan pengajar atau guru, bisa berkomunikasi dengan teman kelas. Nah, inilah itu sistem pembelajaran jarak jauh. Ini yang perlu ya sasarankan kepada anak sekalian, yang tadi ada 4. Pertama, aturlah waktu, manajemen waktu, gunakan waktu sebaik-baiknya, persiapkan teknologinya. Kemudian ini yang terakhir, jaga komunikasi dengan pengajar dan teman kelas. Tetap berkomunikasi. Nah, sekarang kalau pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, ini ada aturan baru untuk di negara kita, karena kelemahannya tadi pembelajaran jarak jauh itu gurunya tidak bisa bertatap muka dengan siswanya. Nah, malah 1 tahun pelajaran ini yang lalu, kakak kelas sekarang yang sudah naik kelas 11, mungkin banyak siswa yang tidak mengenal gurunya, tidak mengenal namanya, tidak mengenal mukanya, karena tidak pernah bertatap langsung. Karena kita menggunakan full PJJ, artinya menggunakan pembelajaran jarak jauh secara full. Itu 1 tahun pelajaran. Sehingga banyak dampak negatifnya. Nah, itu tadi, terutama tidak mengenal siswanya dan tidak mengenal gurunya. Tidak saling kenal lah. Malah mungkin tidak saling kenal dengan teman kelasnya. Pada satu kelas, tidak pernah ketemu. Nah, ini kita dikasih waktu. Ini pembelajaran tatap muka terbatas. Artinya, ada kemungkinan nanti ini pada tahun ajaran baru ini, kita melakukan pembelajaran tatap muka, tapi dibatasi yang hadir. Dibatasi hanya 50% yang hadir di sekolah, 50% belajar di rumah. Nah, seperti ini nanti kondisinya. Jadi yang di atas ini, belajar di sekolah dengan jarak seperti ini, minimal 1,5 meter. Ini jaraknya. Juga ini diselang-selingin buka depan, supaya tetap terjaga jaraknya. Ini untuk juga memutus mata rantai penyebaran virus corona. Dan tetap menggunakan masker. Gurunya juga tetap menggunakan masker supaya gurunya tidak mengeluarkan percikan-percikan air liur atau droplet. Ya. Nah, nanti misalnya kalau gurunya kena virus, langsung kalau dia berbicara menerangkan di atas, bisa saja menyebar ke siswanya karena ada penyebaran atau droplet air liur yang keluar pada saat dia berbicara atau pada saat dia bernapas. Nah, pembelajaran tatap muka terbatas ini, karena dia terbatas, maka otomatis kita menggunakan pembelajaran campuran. Nah, pembelajaran campuran ini atau disebut dengan blended learning, yaitu suatu pembelajaran yang kombinasi yang baik selangkah lainnya. Ini definisinya adalah pembelajaran sehingga bisa didefinisikan bahwa blended learning adalah suatu metode pembelajaran yang memadukan antara pembelajaran konvensional dengan materi online secara sistematis. Jadi dia kita padukan. Jadi pada misalnya dia tatap muka, ada sebagian belajar di sekolah, sebagian belajar di rumah. Nah, ini yang belajar di rumah menggunakan online. Jadi materinya dikirimkan secara online, apakah dalam bentuk file, apakah dalam bentuk video dan sebagainya. Itu materinya dikirimkan di rumah. Sementara di sekolah ini kita menjelaskan materi sama persis materi yang disampaikan di rumah. Nah, cuma kalau di sekolah itu siswanya atau peserta didik bisa berhadapan langsung dengan gurunya, mendengarkan penjelasan dari gurunya,
kemudian menyelesaikan tugas-tugas sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh guru. Sama sebenarnya yang belajar di rumah, sama materinya, kemudian tugasnya juga sama, kemungkinan yang kurang hanya penjelasan secara langsung dari gurunya. Nah ini, anggaplah ini dia belajar di sekolah, maka ini dia belajar di rumah dengan kelas yang sama. Jadi ada nanti kelompok kelas A, kelas B. Jadi ini pembelajaran campurannya nanti. Nah, sekarang bagaimana strategi pelaksanaannya ini, pembelajaran campuran? Jadi, pertama yang kita lakukan adalah membagi kelas menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Nah, ini pembagiannya nanti didasarkan pada nomor urut absen. Jadi misalnya kalau peserta didiknya nanti ada 36, maka 18 itu urutan nomor 1 sampai 18, kelompok A misalnya, urutan 19 sampai 36 adalah kelompok B. Jadi itu nanti dasar pembagian kelasnya, kelompoknya, kelompok A, kelompok B. Kemudian setelah itu nanti kita menyusun jadwal pembelajaran tatap muka terbatas dan PJJ. Jadi nanti ini jadwalnya sama. Jadi jadwalnya sama PTMT dengan PJJ. Jadi ini PTMT pembelajaran tatap muka terbatas. Kemudian kalau PJJ pembelajaran jarak jauh. Ya ini tadi istilahnya pembelajaran daring menggunakan jaringan. Jadwal PTMT dan PJJ adalah sama. Jadi jadwal sama. Kalau misalnya PTMT-nya belajar matematika, maka PJJ juga belajar matematika pada hari dan jam yang sama. Nah itu jamnya sama nanti. Kemudian dalam melaksanakan PTMT, salah satu kelompok A atau B, misalkan kelompok A belajar PTMT, jadi dia belajar di sekolah, pembelajaran tatap muka terbatas, maka kelompok B belajar pembelajaran jarak jauh dengan jadwal yang sama. Jadi simulasinya seperti ini tadi. Nah, jadi kalau misalnya temannya belajar di sekolah, maka Anda belajar di rumah. Nah nanti diatur waktunya, mungkin 1 minggu tatap muka, 1 minggu belajar di rumah. Nah kemudian alokasi waktunya PTMT dan PJJ, jadi tetap jadwal yang sama. Ini waktunya dikompres. Jadi setiap jam pada mata pelajaran itu dikompres waktunya. Misalnya kalau matematika, maka dikompres waktunya hanya menjadi 2 jam saja per minggu. Nah, supaya karena waktu belajarannya itu diwajibkan sebenarnya di sekolah, kalau berdasarkan aturan maksimum 3 jam, artinya 180 menit. Jadi kalau misalnya kita belajar jam 7.30, sebenarnya maksimumnya itu jam 10.30 sudah bisa kembali ke rumah. Nah, tetapi kita di SMK kita mengambil suatu kebijakan, karena ini terkait dengan mata pelajaran praktik, nanti banyak praktik di SMK, maka nanti kita tetap belajar jam 7.30 sampai dengan jam 11.45. Jadi ini 6 jam pelajaran. 1 jam pelajaran itu hanya 40 menit, sama dengan di SMP. Di SMP itu 1 jam pelajaran 40 menit. Dan ada waktu istirahatnya 15 menit. Jadi nanti kembali sekolah sendiri jam 7.30 sampai jam 11.45. Kita mulai masuk. Jadi jam pertama itu jam 7.30 sampai dengan jam 8.10. Dan berakhir jam 11.15 sebelum sholat duhur. Nah sekarang selama mengikuti PTMT di sekolah, peserta didik diwajibkan mengikuti protokol kesehatan sebagai berikut. Sebenarnya bukan hanya peserta didik, jadi nanti guru juga ada aturannya. Kalau misalnya dia mengajar di sekolah, ada juga protokol kesehatannya untuk guru, ada juga protokol kesehatannya untuk peserta didik. Jadi minimal ini protokol kesehatan peserta didik pada saat nanti mengikuti pembelajaran tatap muka. Yang pertama, Anda diharapkan sarapan pagi yang sehat. Artinya dalam sarapan pagi itu mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang, yang terdiri dari karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral, sesuai kebutuhan porsi sekali makan yang benar. Jadi Anda diharapkan sarapan baru berangkat ke sekolah dengan gizi yang seimbang. Kemudian yang kedua, memastikan diri dalam kondisi sehat. Nah sekarang di sini ada keterangan atau penjelasan, memastikan diri dalam kondisi sehat dan tidak memiliki gejala suhu di atas 37 derajat atau tidak memiliki batuk, pilek, sakit tenggorokan atau sesak napas. Jadi kalau Anda mengalami kondisi seperti ini, sampaikan ke sekolah bahwa Anda dalam keadaan tidak sehat.
Jadi tidak usah datang di sekolah. Bisa disampaikan ke wali kelasnya, bisa disampaikan ke wakase dan sebagainya, bahwa Anda dalam kondisi tidak sehat. Kalau Anda mengalami gejala seperti ini. Nah, kalau Anda mengalami gejala seperti ini, maka sebaiknya Anda memeriksakan diri ke dokter yang terdekat. Yang ketiga, memastikan menggunakan masker kain 3 lapis. Nah, ini tertarik. Memang kalau sudah dianjurkan selalu pakai masker, jadi nanti kalau sekolah itu harus menggunakan masker. Nah, menggunakan 3 lapis atau 2 lapis. Nah, boleh 2 lapis. Yang di dalamnya bisa diisi tisu. Jadi ini lapisan kedua atau lapisan ketiga dengan baik. Nah, sebaiknya juga membawa masker cadangan serta membawa pembungkus untuk masker kotor. Jadi maksudnya ini, masker yang sudah tidak dipakai bawa atau dibungkus dengan suatu tempat, kemudian dibuang pada tempat yang lainnya. Jangan buang sembarang maskernya, karena dikhawatirkan nanti ada virusnya, tertular virusnya, bisa menular ke orang lain. Kemudian yang keempat, sebaiknya membawa cairan pembersih tangan. Ini hand sanitizer. Nah, seperti yang saya katakan tadi, karena virus itu bisa juga menempel di meja, bisa menempel di buku, bisa menempel di pulpen. Maka sebaiknya setelah memegang suatu benda yang lain, sebelum memegang misalnya organ vital kita, misalnya mata, hidung dengan tenggorok mulut, nah sebaiknya gunakan hand sanitizer dulu sebelum misalnya memegang mata atau memegang hidung atau mulut. Jadi gunakan hand sanitizer dulu. Nah, kemudian yang kelima, membawa makanan beserta alat makan dan air minum sesuai kebutuhan. Jadi boleh Anda membawa makanan di rumah atau pembekalan dari rumah. Nah, kemudian air minum, dan usahakan membawa air minum menggunakan botol yang permanen, jangan menggunakan botol plastik, karena bisa saja menimbulkan lagi sampah di sekolah. Nah, kemudian yang keenam, wajib membawa perlengkapan pribadi. Nah, ini juga wajib membawa perlengkapan pribadi, meliputi misalnya alat belajar. Jadi usahakan nanti bawa sendiri pulpen, bawa buku dan sebagainya, alat ibadah, alat olahraga, dan lain-lain. Sehingga hindari tidak perlu pinjam-meminjam. Jadi misalnya jangan lagi suka dengan pinjam pulpennya temannya, jangan, karena itu tadi dikhawatirkan ada penularan virus di situ. Jadi sebaiknya membawa perlengkapan pribadi untuk kebutuhan sekolah, kebutuhan salat, atau kebutuhan olahraga. Nah, itu semua untuk menghindari atau mencegah penularan virus COVID-19. Nah, inilah aturan-aturan nanti yang kita tetapkan di sekolah apabila kita melakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, itu tadi, tatap muka terbatasnya 50% di sekolah, 50% belajar di rumah.